Bangun tidur, lanjut ke kamar mandi, makan sambil buru-buru berangkat kerja karena udah telat. Begitulah pagiku tiap harinya seingatku. Tapi suatu hari, aku mutusin buat ngikutin rutinitas pagi miliarder. Dan cara ini benar-benar mengubah hidupku. Pengen tahu semua detailnya? Kalau gitu, ayo kita mulai dari awal. Kamu tahu ada kutipan yang bilang pagi adalah waktu terpenting dalam satu hari? Ya, pagiku selalu ribut. Aku kesulitan ngatur diri sendiri. Jadi bukannya manfaatin jam-jam awal ini, aku malah berlari ke kantor sambil ngantuk. Bisa dibilang pagiku yang kacau selalu mengacaukan sisa hariku dan aku pulang dengan lelah dan kesal sama diriku sendiri. Suatu hari, pagiku yang berantakan ngerusak presentasi kerjaku. Jadi aku memutuskan cukup sampai di sini. Lagi pula, pasti ada cara yang lebih baik buat memulai hari kan? Habis browsing-browsing sebentar, aku nemu apa yang aku cari. Rutinitas pagi miliarder. Ternyata, kesuksesan miliarder sebagian besar berasal dari rutinitas pagi mereka yang teratur. Dan kalau ngikutin semua langkahnya, kamu juga bisa memulai harimu dengan perasaan santai, rileks, dan penuh inspirasi. Inilah yang harus kulakukan setiap pagi selama eksperimen kecilku. Pertama, dan yang paling penting, aku harus bangun lebih awal. Atau aku nggak bakal bisa nyelesain seluruh rutinitas sebelum kerja ini. Tim Cook, Richard Branson, dan banyak orang sukses lainnya selalu bangun pagi kan? Jadi, sejak saat itu, alarmku setel pukul 5:30 pagi. Selanjutnya, meditasi. Bermeditasi di pagi hari bikin kita terhubung sama diri kita sendiri dan memulai hari dengan energi positif. Habis itu, lakukan olahraga ringan selama 2-3 menit. Nggak usah berat-berat, cukup beberapa crunch atau push up biar tubuhmu bugar habis istirahat malam. Habis itu, waktunya rutinitas pagi seperti yang biasa kita semua lakukan. Mandi, nyuci muka, gosok gigi, dan kalau aku, sekalian cukuran. Setelah itu, aku langsung ke dapur, bikin secangkir kopi nikmat buat diriku sendiri, dan nulis daftar kegiatanku dalam sehari, termasuk target pribadi dan tugas di kantor. Nah, habis itu, waktunya berangkat kerja. Nah, karena rutinitas pagiku sudah terstruktur, dan jurnal catatan udah aku beli, akhirnya tiba saatnya untuk mulai hidup seperti miliarder. Tapi jujur, beberapa hari pertama eksperimenku kacau banget. Aku suka begadang, jadi susah banget bangun sepagi seperti rencanaku. Akibatnya, pagi-pagi pertama percobaanku hampir sama saja. Aku bangun, lari ke kamar mandi, dan langsung keluar rumah. Minum kopi di jalan dan berharap aku sampai di kantor tepat waktu. Tapi akhirnya aku mulai terbiasa pada hari keempat. Jadwal tidurku tertata dan aku mulai bangun tepat sesuai rencana. Bermeditasi juga nggak berjalan mulus awalnya. Aku belum pernah bermeditasi, jadi semua usahaku buat melakukannya begitu bangun tidur bikin aku terlalu rileks sampai aku tertidur lagi. Habis nyoba berbagai aplikasi dan teknik, aku menemukan bahwa pernapasan simpel yang paling cocok buatku. Kadang, aku memakai waktu meditasi buat memvisualisasikan impianku dan jadi orang yang aku mau. Dan itu berhasil. Setiap hari, aku mencapai tingkat keselarasan batin yang baru dan memahami seperti apa seharusnya hidup yang sempurna untukku. Dengan begini, lebih gampang buatku mencari tahu langkah apa yang perlu kuambil agar visiku jadi kenyataan. Olahraga singkat sih nggak terlalu masalah, apalagi ini bikin aku lebih terhubung dengan badanku dan menghilangkan rasa lelah sebelum mandi. Oh iya, hal lain yang aku coba adalah mandi air dingin. Aku tahu ngebayanginnya aja emang agak ngeri, tapi nyatanya mandi air dingin bikin detak jantung kita meningkat sehingga mendorong darah ke seluruh tubuh. Proses ini bukan cuma nyegerin badanmu, tapi juga ngejernihin pikiranmu. Recommended banget deh. Langkah selanjutnya adalah bagian favorit dari rutinitas pagi baruku. Bikin daftar kegiatan harian ternyata bikin aku puas dan termotivasi. Di hari ke-10, aku mulai bikin 2 daftar sehari. 1 buat target pribadiku, dan 1 lagi buat tugas kantorku dan tanggung jawabnya. Selain itu, habis browsing-browsing lagi, aku masukin 2 daftar lagi ke rutinitas pagiku. Daftar perasaan dan daftar menjadi.
Pengalaman ini bikin aku tumbuh sebagai pribadi dan jadi versi diriku yang lebih baik setiap harinya. Perubahan ini aja udah sepadan banget kan? Kalau kamu pikir setiap akhir pekan aku libur 2 hari, kamu salah besar. Aku nggak mau jatuh lagi ke kebiasaan lamaku. Selain mengulang rutinitas baruku yang seru, aku memakai 2 hari ini buat latihan otak dengan bantuan aplikasi khusus, melanjutkan bacaan, serta brainstorm buat proyek dan ide baru. Setelah sekitar setengah jalan eksperimen ini, aku masuk ke manajemen waktu yang ternyata nggak kalah seru. Jadi, rutinitas pagiku agak berubah lagi. Bukan sekedar bikin daftar tugas, aku ngatur hariku pakai metode manajemen waktu. Ini bikin hidupku lebih mudah dan menginspirasiku buat mencapai level baru dalam karir. Pas aku nemu cara buat meningkatkan karir, aku beralih ke kehidupan pribadi dan nambahin satu kebiasaan lagi ke rutinitasku. Menulis halaman pagi. Ini intinya, pertama yang kamu lakukan di pagi hari adalah nulis seenggaknya 1 halaman tentang semua yang kamu pikirkan, nggak peduli seaneh apa itu. Aku melakukannya sebelum meditasi dan membacanya ulang setiap sore. Aliran kesadaran yang terus-menerus ini ngebuka mataku tentang banyak masalah pribadi yang nggak pernah kusadari sebelumnya. 10 hari latihan ini udah cukup untuk mencari tahu cara meningkatkan kesehatan mentalku dan mencapai keseimbangan batin serta kepercayaan diri yang selalu aku idamkan. Sama kayak tugas kantorku, aku masukin semua langkah kecil ini ke jadwal manajemen waktu harianku dan mulai mengikutinya juga. Memang nggak gampang, dan aku masih jauh dari target akhirku, tapi aku terus bergerak maju. Itu juga udah awal yang mantap kan? Dan gak kerasa, 1 bulan eksperimenku berakhir. Jujur, ini adalah salah satu periode terbaik dalam hidupku. Dan mataku terbuka sama banyak kemungkinan dan solusi yang gak pernah kusadari sebelumnya. Jelas, aku gak berhenti ngelanjutin rutinitas pagi ini. Aku masih suka meditasi pas bangun tidur, nulis pagi, mandi air dingin, dan bikin manajemen waktu. Selain itu, aku juga bikin beberapa aturanku sendiri yang mungkin bisa ngebantu kamu kalau pengen ngikutin jejakku. Buatlah jurnal rasa syukur. Mungkin kamu udah tahu, selama percobaan ini, aku jadi orang yang suka banget nyatet. Aku gak nyesel sama sekali karena nyatetin pikiranku bener-bener ngebantu aku memperbaiki hidupku. Dan hal yang sama berlaku buat rasa syukur. Biasain diri buat nulis semua hal yang kamu syukuri setiap malam. Habis itu, setiap kali lagi gak mood, buka aja jurnalmu. Aku jamin kamu bakal tersenyum lagi. Selalu terhidrasi. Menjelang akhir percobaanku, aku ngebaca bahwa minum segelas air sebelum sarapan ngebantu ngebangunin sistem pencernaanmu dan mengaturnya dengan baik buat seharian penuh. Pas aku mulai ngelakuin ini, aku langsung ngeliat perbedaannya. Trik kecil ini bikin kamu ngerasa ringan dan menghindarkanmu dari makan berlebih di pagi hari. Tubuhmu pasti akan berterima kasih. Bikin smoothie buat dirimu sendiri. Belum lama ini, aku ngeganti kopi sama smoothie alami sebagai minuman pagi. Dan efeknya positif banget buat tubuhku. Smoothie alami penuh nutrisi dan vitamin yang dibutuhin tubuh pas bangun tidur. Jadi, mending minum kopi atau tehnya nanti siang saja. Nah, sekian deh. Ini adalah aturan rutin pagiku. Tapi, kamu juga bisa bikin versimu sendiri. Pastiin jam pagimu bikin kamu jadi orang yang lebih baik setiap harinya. Kamu pasti bisa.